Selamat sore Bu Indri, saya Putri Hermawan akan mereview jurnal menimbang efektivitas asuransi sebagai instrumen perlindungan finansial. Apakah risiko dan manfaat seimbang? Manfaat seimbang, yang pertama ada penelitinya yaitu Mairani Adelia, Arsyaidona, Aura Tafana, Asyida Marwa, Bayu Andika. Jurnalnya itu Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen Vol 1 nomor 4 tahun terbit Desember 2024. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, aktivitas pelindungan asuransi. Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu apakah asuransi benar-benar efektif melindungi risiko finansial yang tidak terduga. Yang kedua, teori risiko menggambarkan pengalihan risiko dari individu ke perusahaan asuransi. Yang ketiga, teori premi itu berkaitan dengan besar kecilnya premi dan apakah sesuai dengan perlindungan yang diberikan. Yang keempat, teori klaim itu tentang proses pencairan manfaat asuransi dan hambatan yang sering dialami nasabah. Yang kelima, teori nilai waktu uang itu menyoroti apakah manfaat yang diterima sepadan dengan premi yang dibayarkan sejak awal. Yang keenam, literasi asuransi masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam polis asuransi. Yang ketujuh, regulasi asuransi seberapa kuat pengawasan dan aturan pemerintah terhadap praktik industri asuransi. Yang kedelapan, digitalisasi asuransi itu sebagai faktor pendukung dan atau tantangan dalam efektivitas layanan aksesibilitas asuransi. Selanjutnya, latar belakang. Itu merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern karena berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan dari individu atau perusahaan kepada pihak asuransi dengan membayar premi secara berkala tertanggung mendapatkan jaminan perlindungan atau risiko finansial yang tidak terduga seperti kecelakaan, penyakit, atau kerusakan properti. Namun, di balik janji perlindungan tersebut seringkali muncul keraguan dari nasabah mengenai kesesuaian antara premi yang dibayar dengan manfaat yang diterima. Banyak nasabah merasa kecewa karena proses klaim yang rumit, adanya pengecualian dalam polis yang tidak dipahami dengan baik, hingga manfaat yang tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah asuransi benar-benar menjadi solusi perlindungan finansial atau justru menjadi beban tambahan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas asuransi sebagai instrumen perlindungan risiko finansial, serta untuk mengkaji kesenjangan antara harapan dan kenyataan dialami nasabah, rendahnya literasi asuransi di masyarakat, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat menjadi isu penting dalam konteks ini. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah asuransi benar-benar memberikan perlindungan yang sebanding dengan premi yang dibayarkan oleh nasabah. Yang kedua, mengapa proses klaim dalam asuransi seringkali menjadi hambatan bagi nasabah. Yang ketiga, apakah premi asuransi merupakan beban atau investasi bagi masyarakat. Lalu yang tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis efektivitas perlindungan asuransi dalam mengelola risiko finansial yang tidak terduga dengan fokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama, teori risiko, yang kedua premi, yang ketiga klaim, yang keempat nilai waktu uang. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk alih risiko secara kontraktual yang digunakan untuk mengelola risiko dengan cara mengalihkan beban finansial dari individu kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, teori risiko. Menurut Suherman 2014, teori ini menjelaskan pengalihan risiko dari individu kepada perusahaan asuransi yang kemudian menyebarkan risiko itu ke kelompok tertanggung lainnya. Yang ketiga, teori premi. Berdasarkan Ismail tahun 2016, teori ini menjelaskan bahwa besarnya premi ditentukan oleh risiko yang diasuransikan dan cakupan polis yang dipilih. Yang keempat, teori klaim itu menurut Harahap tahun 2012, teori klaim menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi dalam pencairan klaim. Lalu yang kelima, teori nilai waktu uang atau time value of money. Teori ini menyatakan bahwa uang yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan yang diterima di masa depan karena adanya potensi investasi. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama pendekatannya itu kualitatif, yang kedua metode metode
research atau penelitian pustaka. Penjelasan singkatnya itu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dari berbagai sumber tertulis seperti yang pertama buku, yang kedua jurnal akademik, yang ketiga artikel ilmiah, yang keempat laporan industri asuransi, yang kelima regulasi atau yang relevan. Penulisan menggunakan analisis deskripsi itu mengkaji efektivitas perlindungan asuransi, termasuk aspek yang pertama literasi asuransi, yang kedua cakupan polis, yang ketiga kendala klaim, yang keempat teori risiko premi, klaim, dan eh, selanjutnya seperti itu. Lalu ada analisis data. Yang pertama metode data dan sumber data. Metode dan sumber data, yang kedua fokus kajian, yang ketiga hasil analisis, yang keempat tantangan dan peluang. Lalu metode penelitian, hasil penelitiannya itu ada kesenjangan antara janji perlindungan yang ditawarkan perusahaan, asuransi, dan realitas yang dialami nasabah. Yang kedua, rendahnya literasi asuransi menjadi penyebab utama nasabah tidak memahami syarat-syarat polis sehingga sering kecewa saat klaim ditolak. Yang ketiga, premi dianggap beban bukan investasi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah merasa manfaat asuransi tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan. Yang keempat, proses klaim yang rumit membuat nasabah frustasi karena seringkali klaim ditolak atau dipersulit dengan persyaratan teknis. Yang kelima, perusahaan asuransi lebih diuntungkan karena mereka menetapkan premi dan proses klaim yang mendukung keberlangsungan bisnis, bukan selalu kepentingan nasabah. Yang keenam, peluang dari digitalisasi dapat meningkatkan akses dan transparansi. Namun, masih banyak diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak nasabah. Lalu kesimpulan dan sarannya yaitu asuransi memiliki peran penting sebagai alasan perlindungan finansial dari risiko-risiko tak terduga. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah kesenjangan antara janji dan realitas. Seperti yang pertama, tingkat literasi asuransi yang rendah menyebabkan banyak nasabah tidak memahami syarat-syarat polis secara utuh. Yang kedua, proses klaim yang rumit seringkali menimbulkan frustasi bagi nasabah. Yang ketiga, premi yang tinggi dapat menjadi beban, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang keempat, keuntungan lebih besar berada di pihak perusahaan asuransi, bukan nasabah. Lalu sarannya yang pertama, meningkatkan literasi asuransi. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu gencar melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban dalam polis asuransi. Yang kedua, transparansi produk asuransi. Perusahaan asuransi harus menyederhanakan dan memperjelas isi polis, terutama bagian pengecualian dan prosedur klaim. Lalu, pelajaran atau ilmu yang dapat diambil dari penelitian tersebut, yang pertama, pentingnya asuransi sebagai alat manajemen risiko. Yang kedua, kesenjangan antara janji dan realitas. Yang ketiga, pentingnya literasi asuransi. Yang keempat, tantangan dalam sistem klaim. Yang kelima, peran digitalisasi dan regulasi. Yang keenam, nilai waktu uang. Baik, sekian untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Ibu. Terima kasih. Ini mana ya? Di end dulu, nanti ke convert. Tapi ini tulisannya gue pause. Di stop.